Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan ini kita bicara tentang bahasa nasional dan bahasa resmi, atau dalam bahasa Inggris disebut National and Official Language. Pembicaraan tentang topik ini merupakan bagian daripada multilingual society yang sebelumnya sudah kita bahas. Kita tahu bahwa di sebuah negara atau di sebuah wilayah terdapat beberapa bahasa dan masing-masing bahasa itu akan menggeser bahasa yang lainnya untuk mendapatkan satu posisi. Posisi yang penting dalam suatu negara adalah national language atau official language. Jadi bahasa resmi dan bahasa nasional sebuah bangsa itu menjadi penting. Baiklah, selanjutnya kita lihat apa definisi dari bahasa nasional. A national language is the language of a political, cultural, and social unit. Jadi, bahasa nasional itu adalah bahasa politik, ya, bahasa budaya, bahasa social unit, ya, atau kelompok, kan. Maksudnya begini, dalam interaksi politik, budaya, dan sosial secara umum itu dipakai bahasa apa? Itu disebut juga bahasa nasional. Nah, dia disebut bahasa nasional dengan kata dasarnya nation. Nation itu di national itu merupakan nation ditambah al, ya, sesuatu yang bersifat nation. Nation itu bangsa artinya. Tapi ketika dia diadopsi ke dalam bahasa, dipinjamkan ke dalam bahasa Indonesia, nasional memiliki makna yang cukup berbeda. Dengan arti kata, kita tidak tahu asal kata dari nasional itu adalah nation. Nation itu artinya bangsa. Ya, jadi one nation, one language. Nah, ini semboyan yang sering kita dengar. Bahwa satu bahasa, satu bangsa itu satu bahasa. Oke, jadi national language itu adalah bahasa bangsa, ya, seperti itulah kira-kira. Nah, namun dalam definisi ini disebut political, cultural, and social unit. Nah, oke, jadi itu national language. National language itu biasanya dikembangkan atau dibina sebagai simbol daripada suatu bangsa. Ya, misalnya Indonesia, bangsa Indonesia berbahasa Indonesia. Nah, jadi dia sebagai simbol, ya, nation, ya, nation, simbol dari sebuah bangsa. Oleh karena itu, fungsinya juga to identify the nation and unite its people. Jadi fungsi bahasa nasional itu adalah untuk memberi identifikasi atau identitas sebuah bangsa dan untuk menyatukan orang-orangnya. Ya, kita bisa lihat bangsa Indonesia, ya, bahasa Indonesia untuk menyatukan orang-orang Indonesia. Oke. Berbeda dengan official language, ya. Official language, by contrast, is simply a language which may be used for government business. Tapi bahasa official itu bahasa yang dipakai untuk kepentingan
pemerintah saja. Jadi official itu pemerintah ya. Jadi tidak selalu disebut national language, itu dia selalu pemerintah. Ya, mungkin di Indonesia dia seperti itu ya, tapi di tempat lain dia tidak selalu begitu. Contohnya di Singapura itu orangnya bangsanya bangsa Melayu, jadi national language-nya itu bisa bahasa Melayu, bahasa Mandarin, tetapi official language-nya, bahasa untuk government-nya itu bahasa Inggris. Oke. Begitu juga di tempat lain, seperti di Tanzania, seperti di New Zealand. New Zealand itu ada bahasa Maori, tapi official language-nya adalah bahasa Inggris. Okay. Jadi ada perbedaan antara national language and official language. Nah, official language ini bahasa resmi itu untuk urusan pemerintahan. Jadi fungsi utama official language ini atau bahasa resmi ini adalah kegunaannya saja. Dia tidak menyimbolkan satu bangsa. Di Indonesia contohnya, perlu kita lihat bahwa Indonesia itu atau Nusantara itu terdiri dari 700-an bahasa daerah. Dari 700-an bahasa daerah itu, mana yang akan menjadi bahasa nasional atau bahasa bahasa resmi atau official language. Oke. Untuk Indonesia, the majority, yang mayoritas penduduknya Jawa dan political dan sosial elitnya itu banyak orang Jawa, namun bahasa Jawa tidak dijadikan sebagai bahasa nasional. Sebaliknya, untuk Indonesia, bahasa Melayu yang dijadikan sebagai bahasa nasional. Ini adalah ada pemilihan ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Pertama itu soal sejarah, di mana Melayu, Selat Melaka itu adalah tempat terjadinya perdagangan dunia pada mulai dari abad pertengahan, sehingga bahasa Melayu sudah lazim digunakan di Selat Melaka, dan dia disebut bahasa perdagangan. Orang Jawa pun yang berdagang ke Selat Melaka juga menggunakan bahasa Melayu. Hal lain adalah karakter bahasa Jawa itu sendiri. Bahasa Jawa itu memiliki pemarkah kesopanan, bahasa halus, bahasa kasar, dan lain-lain. Itu akan sangat sulit untuk dijadikan bahasa nasional. Sampai hari ini, bahasa Melayu berhasil menjadi bahasa nasional yang disebut kemudian sebagai bahasa Indonesia. Dan bahasa ini bersifat netral. Bahasa Indonesia yang kita kenal hari ini mengakomodir bahasa-bahasa daerah dan menjadikan kosakata bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Selanjutnya adalah tentang bagaimana proses perencanaan bahasa, seperti halnya dalam membentuk national language ya, atau membentuk official language. Ingat, konteksnya masih dalam konteks multilingual society ya, masyarakat yang banyak bahasa. Slogan yang paling terkenal adalah One Nation, One Language. Jadi satu bangsa itu
memiliki satu bahasa. Jadi dipilihlah atau direncanakan bagaimana suatu bangsa itu memiliki satu bahasa yang pada dasarnya yang dapat membangun komunikasi antar sub-sub etnis atau sub-sub bangsa itu sendiri agar terdapatnya kesatuan dari bangsa itu. Ada 4 tahap yang dilakukan, yaitu memilih bahasa mana yang akan didevelop. Untuk kasus Indonesia itu adalah bahasa Melayu. Melayu yang dipilih itu adalah Melayu Riau. Lalu distandarkan. Strukturnya distandarkan, fitur-fitur bahasanya distandarkan. Ini yang disebut dengan linguistic processing atau sebagai corpus planning. Jadi distandarkan ejaannya, distandarkan tulisannya, distandarkan strukturnya, gramatikalnya ya. Jadi setelah itu distandarkan, lalu diperluas penggunaannya. Ya, dahulu hanya pada ranah perdagangan, lalu dia di perekonomian, lalu dia di kebudayaan, misalnya ditulis dalam buku, dibuat film berbahasa itu, dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah menjaga sikap bangsa itu terhadap bahasa itu sendiri, agar dia berterima, agar dia loyal. Ya, contohnya orang yang baik pendidikannya adalah orang yang menggunakan bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia dianggap sebagai bahasa yang lebih baik dan lebih berterima. Jadi setiap orang akan menganggap bahasa Indonesia penting dan mereka akan belajar bahasa Indonesia. Sebaliknya, orang yang tidak cakap berbahasa Indonesia akan dianggap memiliki sesuatu kekurangan dalam pergaulan bernegara. Jadi, perencanaan bahasa sesungguhnya adalah language change atau perubahan bahasa, yang pada prinsipnya adalah mencoba menyelesaikan persoalan-persoalan bahasa in community, dalam hal ini di Indonesia ya. Akhirnya kita menyadari bahwa bahasa Indonesia itu, maksudnya bahasa Indonesia hari ini bukanlah bahasa dari satu etnis. Dia bukanlah bahasa orang Melayu Riau saat ini. Karena orang Melayu Riau tetap menggunakan bahasa dia sendiri. Variasinya berbeda, ragamnya berbeda. Namun, bahasa Indonesia telah menjadi bahasa seluruh orang Indonesia. Artinya tidak ada orang Melayu yang mengakui bahasa Indonesia itu bahasa dia. Tapi semua etnis di Indonesia menganggap bahasa Indonesia adalah bahasa sebuah bangsa atau negara Indonesia, atau bangsa-bangsa yang tergabung di dalam negara Indonesia. Nah, dalam hal ini, standarisasi bahasa Indonesia atau pembentukan bahasa nasional itu menyelesaikan persoalan-persoalan berbahasa di komunitas. Dengan kemajuan literasi dan lain-lain, antar bangsa di dalam negara Indonesia ini dapat berkomunikasi dengan baik dan membentuk satu kesatuan dalam satu bingkai, yaitu negara Indonesia. Demikian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.